Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, baik ya, insya Allah dan bismillah, selalu sehat dan harus sehat. Anak-anak, saya ucapkan selamat datang kembali ya di SMK Wadasim ini. Walaupun kita masih dalam suasana pandemi, insya Allah kita harus tetap semangat untuk mengikuti pelajaran di kelas 10 OTKP 1 dan 10 TKP 2 ini ya. Pada hari Sabtu untuk kelas 10 OTKP 1 dan hari Senin untuk kelas 10 TKP 2. Anak-anak, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya, maka saya perkenalkan lagi supaya kalian kenal dengan Bu Eni dan sayang dengan saya. Makanya saya perkenalkan, nama saya Bu Eni. Saya yang mengajar mapel kearsipan di kelas 10 OTKP 1 dan 10 TKP 2 di tahun ajaran 2021-2022. Anak-anak, mungkin kalian bertanya-tanya, Bu, arsip itu apa? Kearsipan itu apa? Ini pelajarannya apa saja yang dipelajari? Ya, makanya akan saya kenalkan apa itu arsip dan kearsipan. Ya, nah, namun kita harus tahu dulu ya anak-anak ya, visi di sekolah kita, khususnya di sekolah SMK Wahid Hasim, Pusat Surabaya ini. Ya, marilah kita baca-baca bersama-sama ya anak-anak ya. Oh ya, sudah absen ya anak-anak tadi ya? Sudah, baik ya. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, visi SMK Wahid Hasim adalah unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahlul sunnah wal jamaah. Ya, karena kalian sekolah di SMK, makanya kalian harus lebih unggul dari sekolah setingkat SLTA ya. Kemudian cerdas, kalian harus punya smart ya. Karena smart atau cerdas itu berdasarkan apa? Kemauan juga ya. Kemudian mandiri apa? Artinya kita bisa melaksanakan sendiri ya. Tidak harus bergantung pada orang lain tapi bisa berlatih serta berusaha dan tidak lupa berdoa. Ya, kemudian berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, artinya kita tetap pada koridor dan pedoman yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu apa? Al-Quran dan hadis ya. Baiklah anak-anak, saya kenalkan dulu untuk silabus kearsipan ini. Untuk kearsipan ini di kelas 10 ada 12 KD. Apa KD itu, Bu? KD ini adalah kompetensi dasar. Jadi yang harus kalian pahami. Dan 12 KD ini tidak diberikan di satu semester, tapi di 2 semester ya. Jadi saya bagi ya anak-anak ya. Jadi semester 1 ini ada 3 KD ya. Untuk KD 3.1 itu membahas tentang pengertian kearsipan. Kemudian KD 3.2 itu adalah memahami norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. Kemudian KD 3.3 itu menerapkan prosedur penggunaan peralatan kearsipan. Ini kelihatannya sedikit ya anak-anak ya, tapi kalau kita sudah melihat kearsipan dan memahami norma, standar, prosedur ini, kearsipan ini adalah sangat banyak anak-anak ya. Memang nanti yang kalian pelajari itu berkaitan dengan apa? Dokumennya, kemudian prosesnya ya, dan penyimpanannya serta lain-lain ya. Terus materinya apa aja, Bu? Nah, ini ya. Untuk materi kearsipan di kompetensi atau KD 3.1 ya, itu meliputi pengertian arsip dan kearsipan. Bu, apakah beda arsip dan kearsipan? Beda, anak-anak ya. Kalau arsip itu wujudnya. Kearsipan ini kan ada awalan ke dan akhiran an, menunjukkan apa kata kerja. Kemudian karakteristik arsip. Maksudnya apa, Bu? Yang dimaksud arsip itu yang sifatnya atau bentuknya yang bagaimana, Bu? Apakah ada usianya, ada masanya? Iya, jawabannya ya. Kemudian fungsi arsip. Ya, berarti di sini kalian mempelajari arsip itu fungsinya apa? Karena kalian berada di jurusan perkantoran. Makanya harus ada, bahkan harus kalian kenal apa fungsi arsip itu. Tujuannya apa ya? Kemudian
penggolongan, nilai guna, dan macam-macam arsip. Ini banyak anak-anak yang harus kalian pelajari ya. Kemudian bagaimana penyelenggaraan arsip itu ya. Kemudian untuk materi KD.2, nah ini regulasi kearsipan. Regulasi artinya undang-undang yang mengatur tentang kegiatan arsip ya, tata caranya, kemudian masuk undang-undang berkaitan dengan penyimpanannya, kemudian penyusutannya dan sebagainya ya. Nah, ini termasuk ini ada undang-undang kearsipan, yang kemudian ada norma, standar, prosedur dan kaidah kearsipan ya. Nanti kita ulas satu-satu anak-anak ya. Kemudian peranan arsip itu untuk apa di kantor dan kehidupan kita sehari-hari. Ya, kemudian fungsi arsip ya, tadi sudah saya jelaskan juga sedikit. Kemudian tujuan arsip, kemudian masalah arsip, kemudian norma kearsipan. Kemudian untuk KD 3.3 itu berkaitan dengan peralatan kearsipan. Bu, ada alatnya, Bu? Iya, Nduk. Iya, Nak, ya. Nah, karena apa? Kearsipan itu bukan hanya berkas yang disimpan, ya. Bukan hanya surat-surat, tapi bisa juga berwujud apa? Ya, misalnya kalau zaman dulu ada arca, ada senjata, ya, ada prasasti dan lain-lain yang masuk dalam cagar budaya ya. Dan masuk dokumen dan dokumentasi nanti anak-anak ya. Kemudian macam-macam peralatan kearsipan ya, misalnya surat. Surat apa disimpan begitu aja? Tidak, ada alatnya. Apa alatnya? Pasangannya ya. Istilahnya pacarnya siapa ya. Jadi kalau surat itu pasti gandengannya apa? Map. Gandengannya lagi apa? Kalau surat itu sampai 3 lembar, 4 lembar, biar tidak berceceran, alatnya apa? Ya, pakai staples atau jepretan. Jangan mau jepretan ya, tapi apa? Paper clip. Ya, nanti dikenalkan satu persatu itu ya. Kemudian cara penggunaan peralatan kearsipan. Ya, apa aja sih Bu? Maksudnya bagaimana sih Bu cara penggunaannya? Itu nanti yang akan kita ajarkan. Ya. Jadi kalian harus mengenal dulu, oh berarti mapel kearsipan itu nanti yang dipelajari itu Bu ya, jawabannya iya ya. Karena nanti kalau bekerja, kalian tidak lepas dari yang namanya arsip ya. Nah, mana suratnya Mbak? Tuh, di mana ya nyimpannya gimana ya? Nah, di sini nih nanti kita ajarkan. Itu ya anak-anak ya. Kemudian untuk semester 2 ini ada 9 KD, tadi kan 12 KD ya. Nah, ini lebih banyak anak-anak sudah mulai praktek ya. Mudah-mudahan nanti pandemi ini segera pulang ya, segera dipanggil Allah karena sudah selesai tugasnya. Amin. Gitu ya anak-anak ya. Jadi jangan tegang ya anak-anak ya. Nah, untuk semester 2 ada 9 KD, dimulai dari KD 3.4 yaitu tentang penanganan surat masuk dan surat keluar. Nah, ini ya. Nah, ini ada surat masuk, ada surat keluar. Nah, ini nanti juga masuk dalam mapel korespondensi anak-anak ya. Jadi mapel yang satu dengan lainnya di kompetensi kejuruan OTKP ini, khususnya yang produktif, itu saling berkaitan ya anak-anak ya. Kemudian KD 3.6 itu menerapkan daftar klasifikasi dan indeks. Nah, ini berarti cara menyimpannya gimana, cara menemukannya gimana. Ini yang nanti ya kita pelajari juga. Tapi di semester 2 anak-anak ya. Kemudian KD 3.7 yaitu penyimpanan arsip sistem abjad. Abjad itu apa? Huruf ya. Mulai A, B, C, D. Berarti ini digolong-golongkan anak ya berdasarkan abjadnya. Kemudian kronologis itu apa? Ya, urutan ya, dimulai dari tanggal suratnya berapa, bulan apa, tahun berapa. Itu namanya kronologis, berarti urut ya. Kemudian geografis, ini berarti berdasarkan wilayah. Misalnya Surabaya ini kita ketahui ada berapa wilayah? Ada 5 ya, ada Surabaya Pusat, Selatan, Surabaya Barat, Timur ya, Utara, itu ya. Nah, nanti digolong-golongkan. Kemudian nomor, jadi penyimpanan surat berdasarkan nomor. Diberi nomor Bu suratnya? Iya, kan ada nomor suratnya nanti. Itu diurutkan dari nomor yang terkecil ya. Kemudian sistem subjek. Apa subjek itu Bu? Pokok masalah. Jadi surat itu disimpan berdasarkan pokok masalah. Kemudian KD 3.8 yaitu prosedur penggunaan arsip ya. Bagaimana caranya penggunaannya?
Kemudian KD 3.9 yaitu prosedur pemeliharaan arsip. Loh, ada caranya pemeliharaannya, Bu. Ya iyalah, dirawat istilahnya. Seperti kalau kalian sekarang supaya kelihatan cantik, putih, anak-anak sekarang belum 17 tahun aja sudah ngerti perawatan apa wajah, pakai apa skincare. Arsip pun juga seperti itu. Biar apa? Awet. Karena apa? Berkaitan dengan dokumen yang penting ya. Kemudian KD 3.10 ada jadwal retensi arsip ya. Artinya apa? Untuk pemusnahan arsip ya. Berarti arsip yang sudah expired, katakanlah sampai 25 tahun dan sebagainya, yang nggak penting itu dihancurkan. Kalau yang mengandung nilai sejarah seperti teks proklamasi itu kan sudah puluhan tahun ya anak-anak, ya itu masih diabadikan. Kemudian 3.11 yaitu penyusutan arsip ya. Ada penyusutannya Bu, ada. Wong manusia juga susut ya anak-anak ya, dulu muda sekarang nantinya akan menjadi tua ya, seperti saat ini ya. Nah, ini sudah tua, sudah mulai apa? Persiapan pensiun nantinya ya. Kemudian 3.12 yaitu pengelolaan arsip elektronik. Lah, ini lebih canggih ya. Nanti ini kita pelajari insya Allah kalau pandemi ini sudah berakhir, kita bisa anak-anak istilahnya studi banding ke tempat-tempat atau instansi pemerintah yang sudah menggunakan arsip elektronik ini. Jadi lebih canggih lagi itu pakai apa? Alat ya, yaitu apa? IT ya, sistem digital. Anak-anak, saya rasa materi yang perlu kalian ketahui berkaitan dengan arsip itu aja dulu ya. Berarti silabusnya, istilahnya pedomannya apa Bu yang kita pelajari nanti ya. Nanti bisa kalian baca-baca, kalau bukunya sudah ada, nanti akan kita bahas bersama-sama. Dan anak ya, untuk ini bisa kalian catat dulu ya di buku tulis ya. Ibu minta kalian siapkan satu buku tulis khusus memapel kearsipan. Tolong disampul dengan kertas coklat ya, kemudian dicampur lagi dengan plastik. Diberi nama, nomor, urut, dan kelasnya. Karena suatu saat akan ditulis di situ tugas-tugasnya. Ya, itu anak-anak ya. Akhirul kalam. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini anak-anak ya. Ya, kalau kangen Bu Eni bisa lihat aja Bu Eni. Oke, terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan. Stay at home, namun tetap semangat ya. Jangan lupa bersyukur dan berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.